Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana. Dalam pembelajaran sesi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang CAPM atau yang disebut Capital Asset Pricing Model berdasarkan buku portofolio dan analisis investasi. Pengertian CAPM, model penetapan harga aset, modal Capital Asset Pricing Model atau CAPM, ialah alat yang digunakan oleh investor, analis anggaran keuangan, dan ekonom untuk mempelajari hubungan antara market return yang diharapkan dari investasi dan resikonya. Investor akan mempertimbangkan keseluruhan yang diharapkan, termasuk analisis biaya manfaat dan biaya lainnya. Setiap kali portofolio investasi dibuat, manfaat CAPM ini membantu menilai risiko dan memperkirakan kemungkinan market return dari investasi yang ditanamkan. Rumus CAPM yaitu, menurut teori CAPM, tingkat pendapatan yang diharapkan dari suatu sekuritas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ekspektasi return sama dengan cost of equity sama dengan RF tambah FRM dikurangi RF, di mana ERI sama dengan tingkat pendapatan yang diharapkan dari sekuritas I yang mengandung risiko. RF sama dengan tingkat pendapatan bebas risiko. ERN sama dengan tingkat pendapatan yang diharapkan dari portofolio pasar. Beta sama dengan tolak ukur risiko yang tidak bisa terdiversifikasi dari berharga yang ke satu. Asumsi-asumsi yang mendasari standar CAPM. Asumsi pertama ialah tidak ada biaya transaksi. Jika ada biaya transaksi, maka pengembalian dari aset lainnya bisa menjadi fungsi dari apakah investor memilikinya sebelum periode pengambilan keputusan. Asumsi kedua ialah aset terbagi dalam jumlah yang tak terhingga. Ini berarti investor dapat mengambil posisi tanpa memperdulikan ukuran dari kekayaan masing-masing. Asumsi yang ketiga ialah tidak ada pajak pendapatan personal. Asumsi yang keempat ialah investor tidak dapat mempengaruhi harga saham dengan tindakan jual beli. Ini sejalan dengan asumsi persaingan sempurna. Selanjutnya, asumsi kelima ialah investor diharapkan untuk membuat keputusan hanya dari segi expected value dan standar deviasi dari return atas portofolio mereka. Asumsi keenam, short sale tak terbatas diizinkan. Investor dapat menjual cepat sejumlah lembar saham. Asumsi ketujuh ialah pinjam-meminjam yang tak terbatas pada tingkat tanpa resiko. Asumsi yang terakhir yaitu berurusan dengan homogenitas. Selanjutnya yaitu pengertian portofolio pasar. Portofolio pasar ialah portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Semua investor diasumsikan akan melakukan investasi di portofolio yang sama, yaitu portofolio pasar. Asumsi ini berlaku karena asumsi-asumsi di CAPM, yaitu semua investor menggunakan analisis yang sama, yaitu metode Markowitz, karena portofolio pasar ini menggunakan semua aktiva beresiko. Maka portofolio pasar ini merupakan portofolio dengan diversifikasi yang sempurna. Aset bebas risiko. Aset bebas risiko ialah instrumen investasi yang secara teori tidak memiliki risiko atau dalam kenyataannya dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi yang memiliki risiko yang sangat kecil sekali ataupun bebas risiko. Dan dari saya dalam penjelasan tentang CAPM tadi, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.